Halo semua, di video kali ini saya akan membahas tentang satu kasus hukum Singapura. Kreditur atau orang yang yang memberikan pinjaman meninggal, terus orang yang pinjam uang nggak mau bayar. Nah, kira-kira apa kata pengadilan? Nah, ini kasus hukum ini penggugatnya adalah Michael sama Benjamin. Mereka selaku eksekutor atau anak daripada almarhum orang tuanya, Tan Tuan Tek. Ini nama yang very khas Singaporean ya. Singaporean kan memang namanya begitu karena kayak bahasa Teochew tapi dibuat jadi teks teks bahasa Inggris gitu. Kita sebut saja TTT ya, Triple T gitu. Mister T juga boleh. Nah, yang digugat kebetulan marganya Tan juga, tapi bukan satu keluarga. Jadi ada TJC, TSK, TST, TSL, sama Fongtat Holdings. Ya, Fongtat Holdings ini adalah perusahaan yang dimiliki oleh empat bersaudara ini. Tapi setelah saya baca-baca antara almarhum sama empat ini yang walaupun sama-sama marga Tan, mereka tidak punya hubungan keluarga. Nah, gugatannya apa? Jadi si Michael sama Benjamin, sorry, mereka menagih hutang pinjaman yang bapaknya berikan semasa masih hidup. Nah, tapi si empat bersaudara ini nggak mau bayar gitu. Nah, alasan nggak mau bayarnya juga itu mungkin tidak umum kalau di Indonesia. Nah, karena tidak bisa diselesaikan, mereka ke pengadilan. Jadi, dari waktu masih hidup, almarhum itu memberikan pinjaman sekitar 900.000 sin dolar. Ini saya koreksi ya, bukan 1,1 M, sekitar 11 M, maaf. Nah, dia sudah kasih pinjaman sekitar 11 M, bertahun-tahun nggak dilunasin gitu. Nah, setelah meninggal, dua putranya dia tagih melalui pengadilan. Pada saat masuk ke proses pengadilan, empat bersaudara ini sama perusahaannya bilang, oh ya benar kami mau pinjam uang. Jadi dia tidak membantah, jadi bukan kayak nggak mau ngaku gitu. Kemudian mereka juga tidak membantah bahwa kan kadang ada orang kalau nggak mau bayar bilang saya nggak terima uangnya. Ini dia bilang benar kami terima uangnya. Dan mereka juga tidak membantah bahwa sudah ditagih mereka belum bayar gitu. Tapi mereka mengajukan pembelaan hukum karena menurut mereka pinjaman yang diberikan oleh almarhum itu tidak sah sehingga tidak perlu dibayar. Nah, kenapa bisa begitu? Jadi kalau di Singapura itu ada undang-undang, kalau mereka sebutnya RTHT Act ya, Money Lender Act, MLA. Nah, undang-undang ini mengatur pihak-pihak yang boleh memberikan pinjaman sama yang tidak boleh memberikan pinjaman. Jadi kalau misalnya yang boleh memberikan pinjaman disebut dengan LML, License Money Lender. Jadi ibaratnya rentenir atau pemberi pinjaman yang berizin gitu. Nah, kalau kamu mau jadi pemberi pinjaman yang berizin, kamu harus mengurus ke pemerintah. Kalau kamu tidak mengurus ke pemerintah, maka hutangnya kamu dianggap unenforceable ya. Unenforceable nih kalau dalam istilah hukum Singapura itu apa? Jadi satu, tidak bisa digugat. Dua, tidak bisa ditagih. Tiga, tidak bisa diputuskan oleh pengadilan untuk dibayar. Empat, seolah-olah kontrak tidak punya kekuatan hukum. Jadi kalau kamu bukan license money lender, kamu kalau berikan pinjaman, dianggap kamu tuh ngasih uang ke orang lain. Nah, kalau bahasa Singapurnya, kalau dia rentenir ilegal, nggak perlu dibayar hutangnya. Sebetulnya ini upaya pemerintah Singapura untuk memberantas rentenir-rentenir yang sifatnya ilegal, gitu ya. Kalau mereka bilangnya ta elong itu loan shark. Kalau ta itu besar, itu telinga, long itu kalau nggak salah dulu mereka bilang koin. Jadi orang-orang pemberi pinjaman dulu suka taruh koinnya dekat-dekat telinga, jadi sebutnya ta elong gitu. Nah, tapi ini untuk memberantas pinjaman ilegal. Nah, keempat bersaudara ini juga memberikan kesaksian dalam pengadilan. Jadi waktu almarhum masih hidup, mereka sempat telepon sekitar bulan April atau bulan Juli gitu. Nah, salah satunya menghubungi almarhum gitu. Waktu itu kondisi lagi pandemi, bisnis mereka lagi sulit. Ya, Pak Tannya juga waktu itu sedang kondisi lagi sakit gitu. Nah, jadi mereka telepon, Pak, ya ini kondisi susah, bla bla bla, tolonglah bebaskan bunga hutang pinjamannya gitu. Nah, menurut mereka dalam percakapan telepon itu, Mr. Tan sudah menyetujui. Nah, sebagai anak dari almarhum dirugikan dong. Jadi sudah hutangnya nggak mau bayar, bunganya juga dia nggak mau bayar gitu. Nah, karena nggak bisa mencapai kesepakatan, dia menggugat empat bersaudara sama Fong Tat ini ke
Fungtat Holdings ya. Jadi empat perorangan satu perusahaan ke pengadilan. Nah, ketika di pengadilan kira-kira pertimbangannya apa? Eh, jadi ada dua hal yang ingin mereka pastikan di pengadilan. Satu tentang definisi money lender, yang kedua telepon soal bunga gitu. Nah, di dalam undang-undang Singapura, jadi suatu pihak dianggap harus mengajukan izin sebagai rentenir ya, atau sebagai money lender itu kalau satu memberikan pinjaman secara berulang, dua melakukannya sebagai kegiatan bisnis, tiga dia terima bunga atau keuntungan, empat kepada publik atau pihak yang bukan bagian dari lingkaran bisnis pribadinya. Artinya kalau saya pinjamin uang, lunas pinjamin lagi. Kemudian saya sudah kayak bisnis nih, jadi petani bunga gitu. Cuma bunganya bukan petani, bukan bunga dari bank, tapi dari memberikan pinjaman. Saya kenakan bunga juga, dan saya pinjaminnya bukan ke family-family, bukan ke company yang saya punya, tapi pinjaminnya benar-benar di luar pihak yang afiliasi saya gitu. Tapi ada pengecualian. Suatu pihak dianggap excluded money lender. Ya, excluded itu artinya tidak harus berlisensi sebagai rentenir jika meminjamkan hanya ke satu A, badan hukum atau korporasi, B, investor terakreditasi. Jadi kalau saya kasih pinjaman ke PT, atau saya kasih pinjaman, kalau Singapura itu mereka tidak sebut crazy rich, mereka sebutnya accredited investor. Jadi kalau kamu sudah memenuhi suatu kategori tertentu, kamu dianggap investor terakreditasi dan standarnya sama nasional. Nah, ketika kamu sudah dalam status itu, kamu bisa mengakses produk-produk yang lebih sophisticated. Kamu juga dalam pengajuan bank atau apa, statusnya juga dipisahkan. Ya, jadi kalau rentenir atau meminjamkan uang kepada dua pihak itu tidak perlu izin ke pemerintah. Nah, jadi apa empat bersaudara itu bilang, oh, Mr. Tan ini bukan rentenir berizin, bukan money lender gitu, bukan license money lender. Nah, karena itu pinjamannya tidak sah, nggak perlu dikembalikan. Si eh, penggugat atau anaknya, si Benjamin sama satu lagi, Graham kalau nggak salah ya, dia bilang empat bersaudara ini accredited investor, ibarat orang kaya. Jadi si Mr. Tan ini nggak perlu mengajukan izin sebagai money lender yang resmi seperti itu. Nah, yang jadi pertanyaan kan sekarang yang satu bilang kamu bukan yang berizin, saya nggak perlu bayar. Satunya lagi bilang kalian ini sudah orang kaya, jadi kalau saya pinjamin saya nggak usah kasih, saya nggak usah izin pemerintah. Nah, yang jadi pertanyaan siapa harus membuktikan? Apakah empat bersaudara ini membuktikan Mr. Tan adalah rentenir berizin, atau si penggugat ini membuktikan empat saudara ini orang kaya gitu? Nah, jadi kalau dalam kasus hukum di Singapura, pihak yang dapat keuntungan jika terbukti itulah yang harus membuktikan. Nah, kalau misalnya si empat orang ini bilang dia punya utang, dia nggak mau bayar, karena yang satu bukan pemberi rentenir berizin, ya dia harus membuktikan si apa namanya si Miss Almarum ini adalah bukan rentenir berizin, atau membuktikan dirinya bukan accredited investor gitu. Nah, sekarang bagaimana cara si tergugat membuktikan bahwa Mr. Tan almarhum ini adalah seorang rentenir yang eh, apa? Dia seorang masuk kategori harus mengajukan izin ke pemerintah. Dia bilang Mr. Tan ini banyak memberikan pinjaman, jumlahnya besar-besar, berulang kali juga, ada kenakan bunga pula. Nah, karena Mr. Tan banyak memberikan seperti itu, seharusnya Mr. Tan ini dianggap menjalankan bisnis pinjam meminjam uang, mengajukan izin ke pemerintah gitu. Ya, ngomongan orang yang mau pinjam uang kan begitu ya. Kalau pas butuh kayaknya nggak peduli, tapi kalau pas mau bayar ya ya itulah yang empat bersaudara itu. Nah, kemudian yang kedua, jadi dia harus membuktikan Mr. Tan ini memang menjalankan bisnis money lending. Yang kedua, dia harus membuktikan empat orang ini bukanlah accredited investor. Kalau di Singapura itu, kalau kamu punya net worth ya, bukan aset sih, sorry. Net worth 2 juta sin dollar di luar rumah tempat tinggal, itu dianggap kamu accredited. Jadi 2 juta sin sekarang sudah hampir 13 ribu ya. Jadi mungkin 26 M. Atau pendapatan gabungan suami istri di atas 300 ribu per tahun. 300 ribu itu kira-kira kalau dengan kurs waktu saya hitung kemarin 3,8 M. Nah,
Kalau perusahaan, kalau punya aset di atas 10 juta sin dolar atau 127 M, itu juga dianggap accredited. Seperti itu. Nah, kalau misalkan terbukti empat bersaudara dan Fontab Holding ini memenuhi kriteria, maka almarhum Mr. Tan waktu memberikan pinjaman memang nggak perlu izin. Nah, sebenarnya kalau mau menunjukkan bahwa dia bukan accredited investor, gampang gitu. Kalau sebagai perorangan, saya tinggal kasih aja SPT-nya. Nih, harta saya nggak ada segitu kok. Aset perusahaan nggak ada segitu kok gitu. Nah, dan kasih SPT-nya waktu pinjaman diberikan gitu. Misalnya dia pinjam tahun 2019, ya udah SPT saya untuk 2019, harta saya segini, penghasilan saya segini. Sehingga saya itu bukan accredited gitu. Nah, di bagian ini si empat bersaudara itu tidak kooperatif, tidak transparan gitu. Bertele-tele, ganti-ganti. Dia bilang, ya rumah saya ini sewa semua. Mobil itu juga sewa semua. Nggak ada, saya nggak ada mobil, nggak ada rumah. Padahal di rumah mereka punya, dan kalau di Singapura itu punya rumah itu, apalagi rumah landed itu kaya loh gitu. Nah, terus mereka juga nggak bersedia tunjukin mutasi saldo banknya. Jadi waktu dia kasih pinjaman, itu saldo banknya ada berapa. Nah, yang lebih parah, mereka itu dalam pembelaan hukumnya itu kayak pakai kalau di Singapura itu kamu kalau mau menggugat ataupun kayak bertahan, maksudnya digugat gitu ya, kamu kan mengajukan pembelaan atau gugatan, itu kamu harus mengutip suatu kasus hukum. Jadi kasus hukum siapa versus siapa nomor sekian, karena kasus dulu pernah ada presiden begini, harusnya keputusan seperti itu. Mereka ngarang-ngarang, jadi mereka ngarangnya bahkan kata hakimnya parah, bukan cuma sekedar ngarang aja. Bukan sekedar kayak nomor salah gitu loh. Oh, harusnya eh, kasus nomor 123 ada terus kasus nomor 128. Dia bilang kalau gitu masih nggak apa-apa. Ini benar-benar kasusnya juga dikarang gitu. Nah, karena pas dicari-cari nggak ada tuh referensi kasus lama yang disampaikan oleh para tergugat itu. Dan dia mengkritik keras gitu. Itu kan kayak kamu sudah berbohong, berbohongnya dengan dalam pengadilan lagi gitu. Nah, kemudian eh, di dalam lampiran A, ini lampiran A ya, itu somehow bisa dapat gitu eh, list perusahaan-perusahaan yang dimiliki oleh empat bersaudara ini. Jadi ini adalah company, ada Agro, Alvito, Amasya, Aspak dan segala macam. Nah, empat bersaudara ini ada yang punya perusahaannya di sini, ada yang punya perusahaan di sini. Jadi sebetulnya perusahaan-perusahaan kan kalaupun kosong kan juga tetap ada asetnya gitu ya, cash atau apa gitu. Jadi bahwa orang ini kalau dia bilang dia bukan orang kaya, rumahnya sewa, mobilnya sewa, kenapa kamu bisa punya perusahaan sebanyak itu? Nah, kemudian diminta, oke kamu bilang perusahaannya perusahaan kecil, keluarkan laporan keuangannya. Mereka juga nggak bisa mengeluarkan. Nah, karena tidak bisa membuktikan bahwa mereka bukan accredited investor, baik perorangan maupun PT, maka almarhum Tan itu dianggap excluded money lender. Karena si empat bersaudara ini nggak bisa membuktikan orangnya udah meninggal kok gitu kan. Berarti dia membuktikan dirinya bukan accredited gitu. Itu juga tidak bisa. Nah, karena itu dianggap sebagai excluded money lender. Ini daftar perusahaannya banyak sekali ya, nggak cuma ini. Ini, kemudian di sini, sampai di sini gitu. Nah, itu jadi karena gagal membuktikan bahwa Mister Tan bukan, eh, maksudnya ada harus berizin, berarti pinjamannya dianggap sah. Nah, kalau pinjaman dianggap sah harus bayar dong, plus plus bunga dong. Untuk bunga ini mereka juga sudah bikin persiapan. Dia bilang dulu pernah tahun 2020. Awalnya bilang Juli gitu. Pas dicek handphonenya, oh kelihatannya tuh April. Jadi neleponnya itu pas bulan April. Nah, mereka mengklaim, saya telepon almarhum Mister Tan. Waktu itu yang angkat seorang wanita, kemudian diberikan ke Mister Tan. Nah, dalam eh, kesaksian di pengadilan dia bilang di pembicaraan telepon, Pak, tolonglah Pak, minta keringanan, bisnis kena pandemi, segala macam, apa-apa gitu. Terus dia bilang, dia merespon, Mr. Tan-nya bilang, oke setuju. Tapi bunga April tetap harus bayar. Setelah itu bunganya bisa ditiadakan gitu. Nah, ini kan klaim sepihak daripada si empat bersaudara. Orangnya udah mati kan, anaknya juga nggak tahu apa-apa kan. Nah, pas ditelusuri ada dua keanehan gitu. Pertama-tama, kalau kamu bicara hutang mau dihapus, bunganya, bisnis susah atau apa, log percakapan cuma kurang dari 3 menit gitu. Apa mungkin gitu? Kamu pinjam uang kan juga nggak kecil loh, 11 M loh. Eh,
kamu jelaskan kondisi dan lain-lain, itu bisa selesai dalam waktu kurang dari 3 menit. Nah, itu poin pertama. Nah, poin kedua, asisten pribadinya Mister Tan ya, ada seorang asisten pribadi yang sudah kerja sama dia 40 tahun. Dia bilang dia nggak dapat informasi apa-apa soal itu. Jadi eh, oleh pengadilan dianggap pembicaraan 2 menit 54 detik itu hanya listen dan hang up, artinya angkat, nggak ada tutup gitu. Bukan persetujuan apapun gitu. Nah, oleh karena itu pinjaman Mr. Tan adalah sah karena dia bukan dia exclude money lender dan persetujuan penghapusan hutang itu dianggap tidak ada. Nah, tergugat tetap harus bayar hutang ke ahli warisnya. Nah, totalnya berapa? Jadi ada 900.000 sin dolar ditambah 2% per bulan sesuai masa kontrak pinjaman dari Maret 2020 sampai putusan pengadilan di 2025 nih. Wah, lumayan juga lah. 2% per bulan kan berarti 24% per tahun. Kalau ini anggap 5 tahun berarti kan 24 kali 5, 120% gitu. Jadi apa 900.000, 100% lagi berarti 900.000 juga gitu. Nah, jadi itu putusan pengadilan. Kalau mau lihat ring referensi kasusnya, tinggal diketik ini aja. Dan kalau menurut saya ya, Money Lender Act ini bisa jadi referensi yang sangat bagus untuk Indonesia. Kenapa? Karena satu, kalau misalnya aturan ini ada, orang yang meminjamkan uang secara ilegal, kita punya basis ilegal untuk tidak membayarkan. Karena selama ini, walaupun dibilang dia tidak berizin dari OJK, sehingga tidak bisa, tapi kan dianggap tetap pinjam meminjam dua pihak. Pinjam meminjam dua pihak kan sah juga. Cuma kalau proses penagihannya itu harus melalui pengadilan perdata gitu. Nah, kalau kayak gini dia lebih clear lagi. Kalau kamu bukan licensed money lender dan kamu meminjamkan bukan ke lingkaran bisnis kamu, and then kamu itu pinjamannya dianggap tidak sah gitu. Nah, demikian konten kali ini. Semoga bermanfaat. Kalau ada komentar bisa diketikkan di kolom komen ya. Terima kasih banyak. Semoga sehat selalu.